Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Nur Apni, yaitu untuk pengambilan keris yang ada di posisi sini. Tapi kita belum tahu posisi keris ini ada di mana. Nanti kita akan selusuri dulu, kita pantau dengan garu dan minyak yang kita undang. Mudah-mudahan posisi barang di sini ada sejenis keris yang kita cari, yaitu keris Nogososro. Mudah-mudahan yang kita cari ini bisa kita dapatkan. Coba garu taruh di sini dulu. Oke pemirsa, kita ingin membuka kebatinan dulu. Tujuan kita ingin membuka kebatinan, kita ingin melihat dulu posisi di sini ada nggak sejenis keris yang diinginkan. Satu cumpu aja di sini untuk kita memantau aja dulu. Ya. Nanti setelah kita cari, kita selusuri, kalau seandainya memang posisi barang ini ada masih di daerah lingkungan setempat sini, kita akan pindahkan lebih dekat lagi agar supaya pengambilan tidak dipersulit dan tidak terlalu sulit. Karena posisi hari ini di malam Jumat ini kita lagi diberi keberkahan oleh Allah, yaitu hujan, ya. Hujan ini termasuk keberkahan dari Allah, tetapi untuk kita konten di lapangan berkemungkinan tidak akan bisa memungkinkan karena cuaca hujan ini banyak sekali hewan-hewan yang berkeliaran atau keluar. Jadi kita untuk nyari lokasi yang lebih aman, kita pindahkan aja kalau memang posisi ada barang di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Oke pemirsa, kita lihat posisi kira-kira dari tempat kita berdiri sampai ke tengah hutan sana. Ini kan di dalam ini hutan pemirsa. Kita lihat dari sini kedalaman ke sana sekitar 150 meter. Ada sejenis keris, gedenya segini, ya. Tapi semuanya nggak ada warangkannya, dalam keadaan telanjang. Tapi kita belum tahu keris apa ini. Tapi keris ini agak sedikit unik karena posisi keris ini nggak mantap ya. Di waktu kita cek posisinya nggak mantap, terkadang ke bawah, kadang ke atas, kadang ke bawah, kadang ke atas. Cuman kita melihat ada sosok sejenis keris segini, tapi sinarnya panjang. Kita ada di tengah-tengah. Nanti kita angkat, nanti kita pindahkan ke sini aja, pemirsa. Ya, kita pindahkan ke sini. Nanti akan kita nyatakan ya. Coba garu dikelilingi dulu di tempat ini. Ya, sebelum kita pindahkan sini, coba kameramen dilihat dulu, didekatkan dulu, di shooting, apakah kira-kira ada barang yang mau ditaruh atau sejenis benda apa yang mau ditaruh, boleh dilihat dulu. Nanti setelah dilihat, di shooting, baru nanti kita pindahkan ya pemirsa. Dari bawah sampai ke atas, coba dilihat di shooting. Kalau udah dilihat, udah di shooting, kembali ke sini lagi, nanti kita pindahkan. Was.
Bonyok. Oke. Posisi ada di sini. Nanti kita akan pindahkan ke sini. Barang keris ada di sana. Kita akan pindahkan sini. Tetapi untuk pengambilan barang pusakanya, mungkin akan saya serahkan dulu kepada saudara Yosi. Yosi, masih sanggup gak untuk pengambilan atau belajar pengambilan pusaka? Hah? Masih sanggup? Oke. Saya jelaskan kepada saudara Yosi ya. Belajar untuk pengambilan barang pusaka ini, walaupun belum bisa menyatakan atau banyaklah kegagalan, itu nggak jadi masalah. Tapi kita belajar, ya, belajar untuk gimana caranya posisi kita untuk menyatakan dengan nafsu atau dengan kebatinan, dengan tenaga dalam atau dengan keyakinan kita kepada Allah, ya, itu. Jadi kalau kita belajar, apabila kalau seandainya nggak tercapai atau tidak terbukti, itu nggak jadi masalah, ya. Oke, pemirsa. Saya akan serahkan kepada saudara Yosi dulu, biar supaya saudara Yosi ini untuk pengambilan barang pusaka dia bisa merasakan gimana cara pengambilan barang pusaka itu, apakah mudah ataukah sulit. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk mempelajari saudara Yosi ini agar supaya saudara Yosi mempunyai keyakinan dan percaya diri dia kepada Allah, bukan dengan barang-barang pusaka, ya saudara Yosi ya. Nanti saya akan pindahkan ke sini, ya, kerisnya, ya. Nanti akan saya pindahkan ke sini. Tinggal terserah saudara Yosi mau dinyatakan di mana, ya. Mau dinyatakan kemana keinginan saudara Yosi yang mampu, ya. Setelah dari situ, kalau seandainya saudara Yosi menyerah, nanti akan saya serahkan kepada saudara ya Nanang, Yadi, dan Yosi bertiga. Ya. Tapi ini untuk sementara saudara Yosi dulu ya. Oke, pemirsa, saudara Yosi yang akan mengambilnya untuk menyatakan, tetapi kita akan pindahkan dulu kerisnya ke sini. Innama Allahu Akbar, 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 la haula wala quwwata. Oke pemirsa, ini keris ada di tangan saya, tetapi masih posisinya masih di gaib ya. Ini saya pegang keris ini masih di gaib, tetapi kekuatan dan rasa getaran kuat keris tersebut memang terasa sekali. Kita akan pindahkan ke sini pemirsa. Kita akan pindahkan ke sini. Nanti yang akan menyatakannya saudara teman-teman kita, tim kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa Allahu Akbar. Allah. Allah. La haula wala quwwata illa Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara Yosi, coba dicek dulu kebatinan saudara Yosi. Ada nggak posisi benda pusaka di sini? Energinya aja ada. Terus yang saudara Yosi lihat dari kebatinan Yosi, apa yang dilihat? Keris segede mana kerisnya? Di mana posisinya? Tunjuk.
Di mana? Tunjuk dengan jari. Ya, di mana? Hah? Di situ. Coba kameramen kalau dia nunjuk di situ, coba dikorek-korek dilihat. Ya, ada nggak di situ yang ditunjuk tadi? Secara kemungkinan nggak masuk di akal, keris ini gede. Ya, kalau nggak ada, mundur. Tarik napas lagi ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wala haula wala quwwata. Allahu akbar. Tarik. Subhanallah. Wala haula wala quwwata. Lepaskan. Sini, tenang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli. Allahu akbar. Tarik. Subhanallah. Wala Allah. Allahu akbar. Lepaskan. Allahu akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata. Allahu akbar. Tarik. Subhanallah. Lepaskan. Allahu akbar. Mana minyaknya tadi? Oke pemirsa, kita membutuhkan minyak ini. Minyak ini untuk kita nyatakan agar supaya keris itu bisa dinyatakan. Sekarang saya mau tanya saudara Yosi, kerisnya ada di situ. Mau dinyatakan kemana saudara Yosi? Nah, sekarang tumpahkan dengan minyak ini. Ya, tumpahkan dengan minyak ini, taruh di tempat titiknya. Separuh aja. Menurut keyakinan saudara Yosi, garu jangan ditijek ya. Dah. Ini untuk minyak yang kedua nih, nanti saudara Yosi sama bergabung nanti dengan teman-teman ya. Oke pemirsa, sekarang saya serahkan saudara Yosi untuk menyatakan keris ini. Mudah-mudahan sekarang saya kasih tahu Yosi ya, pengambilan barang ini jangan memakai nafsu ya, jangan terpancing dengan nafsu, pakai dengan zikir ya, pakai dengan pernapasan atau tenaga dalam, dorong ya, buka mata batinnya, posisinya kalau merasa di dalam batin Yosi bisa nyatu ke bawah, baru diucapkan dengan kalimat Allahu Akbar 3 kali ya, paham? Oke. Posisi kerisnya tadi sudah lihat di situ kan, tarik, dorong ke di tempat minyak yang saudara Yosi nyatakan ya. Oke pemirsa, saudara Yosi untuk menyatakannya, apabila kalau saudara Yosi menyatakannya di situ tidak bisa dinyatakan, berarti dia akan dipindahkan lagi untuk menyatakannya. Kenapa? Karena kalau udah dinyatakan seperti itu, minyak yang sudah dinyatakan nggak bisa dinyatakan, berarti harus pindah lagi ke tempat yang lain. Tapi nggak jauh kok jaraknya. Boleh 1 kilan, bisa 1 meter, bisa juga dari jarak 2 meter. Terus zikirkan. Terus ini pemirsa, kerisnya nggak kecil, ini kerisnya gede nih. Tapi posisi keris ini nggak ada warangkanya ya.
Saya menyuruh saudara Yosi ini untuk belajar. Mudah-mudahan Allah mengabulkan niat tujuan Yosi, bisa ternyata bisa terbukti. Buka dengan kebatinan, tarik nafas dulu. Tarik nafas, buang ke atas, tarik nafas dulu. Tarik nafas, ya. Buang dulu ke atas. Tarik nafas lagi, buang lagi. Atur pernapasan dulu. Sudah diatur pernapasan, coba dibuka dari kebatinan, ada enggak posisi barangnya? Sambil buka kebatinannya. Sambil dibuka kebatinan. Wah, kerip. Buka dari kebatinan. Merasa dari kebatinan posisinya barangnya nyata ke bawah atau di atas. Buka. Ada enggak buka kebatinan? Dibuka di terawang. Pakai getaran tangan. Posisi barangnya di mana? Sama seperti kejadian tadi. Dilihat posisi barangnya ada di mana, kekuatannya ada di mana. Apa sudah di bawah, apa masih tetap di atas? Di mana rasa getarannya ada di mana? Apa di sini? Apa masih tetap di atas? Coba. Di mana? Oke, pemirsa, saya sengaja untuk membaca kebatinan dia. Kalau saya yang berbicara, dia akan tidak mengetahui di mana kelebihan kekurangan dia. Di mana, ya sih? Posisi barangnya di mana? Masih di atas. Masih di atas. Berarti kalau masih di atas, berarti barang di bawah nggak bisa dinyatakan kan? Nah itu. Jadi saya lihat kebatinan barang ini nggak bergerak, ya, nggak akan nyatu ke bawah. Coba nanti saudara Nanang, jadi bergabung di sini, ditarik, mau nyatakannya di mana? Tapi yang udah di sini nggak boleh lagi dinyatakannya. Mau nyatakannya di mana, saudara Nanang? Ini minyaknya. Ya, Yosi juga gabung bertiga. Ya, di mana mau dinyatakannya? Nah, nih, ini minyaknya. Tunjukkan dulu dengan kameramen. Ini mau dinyatakannya, saudara Nanang mau ditaruh minyaknya. Allah Akbar, mano. Cingok kau tuh. Dalam itu. Nanang be. Mau dinyatakan di mana, Nanang? Hah? Jangan ragu.
Udah? Kerisnya ada di atas. Jatuhkan ke sini. Ya. Tempat yang kamu jatuhkan minyak itu, kerisnya ada di bawah, jatuhkan ke sini dengan minyak itu. Ya. Oke, pemirsa, ini yang akan dijatuhkan saudara Nanang, Yadi, dan Yosi. Minyak yang akan dijatuhkan di sini. Boleh nanti dilihat. Minyaknya masih ada itu? Masih, Pak. Ya, biarlah itu untuk kita lagi nyatukannya. Di sini untuk membuktikan kepada saudara Nanang, Yadi, Yosi, ya, bergeraklah sendiri, memakai kebatinan, jangan memakai nafsu, ya. Kompak. Terus, terus, terus. Sambil disikirkan, dizikirkan, terus, zikirkan terus. Jatuhkan ke bawah. Terus, jatuhkan ke bawah. Terus, jatuhkan ke bawah. Coba dibuka, dicari. Dibuka, dicari dengan kemampuan Anda. Kalau memang itu bisa nyata, berarti Anda bisa membuktikan dengan kebesaran Allah. Ya. Jangan takut-takut, dekati ular. Di sini nggak ada ular. Nah, gitu. Oke, pemirsa, saudara Yosi, saudara Yadi, saudara Nanang, dia sudah berusaha untuk membuktikan pengambilan keris pusaka tersebut dengan keinginan dan nafsunya agar supaya belajar gimana caranya untuk pengambilan barang pusaka. Ternyata sudah dibuktikan dia sendiri. Gimana saudara Nanang pengambilannya? Mudah atau tidak? Berat. Berat. Oh, saudara Yadi? Berat. Berat. Jadi nafsu kau jangan didulukan, ya. Kau semuanya nafsu yang dipakai, ya. Nah, itu. Saudara Yosi gimana pengambilannya? Susah. Susah sekali. Nah, Energinya lebih. Oke. Ini saya kasih tahu, Anda menarik barang pusaka itu, posisinya ada di sini, Anda tarik itu nggak bergerak sama sekali. Ya. Saya sengaja nggak bilang. Tujuan saya nggak bilang itu agar supaya kebatinan Anda itu bisa memantau, ya, bisa memantau kelebihan yang Anda lihat itu, ya, dengan kelebihan Anda itu bisa memantau barang itu bergerak atau tidak. Ternyata yang kamu tarik itu hanya kekuatan, bukan bendahnya, tetapi bendahnya masih ada di sini, ya. Oke, nanti kita tunjukkan dengan kebesaran Allah, bukan saya tunjukkan dengan kelebihan saya. Oke, pemirsa, saya akan buktikan dengan kebesaran Allah, dengan keyakinan dan kebatinan saya. Minyak mana? Coba disorting dulu. Kita akan tidak nyatakan ke bawah, kita akan nyatakan ke atas. Keris itu ada gede sini. Coba sorting dekat dulu sini. Di sini. Di sini kerisnya ada di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini kerisnya ada di sini, nanti kita akan nyatakan, ya. Buka sini, buka pegang ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan sun jagat ketiba beket itu. Ayo tunggu dong. Kanggus manungkal marji walaupun isun. Tikal paling baru. Tanya kait dan subhanallah. Wala haula wala quwwata illa. Allahu akbar. Subhanallah. Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wala hawla wala quwwata illa billah. Inna ma amruhu ayyakula lahu fayakun. Allahu akbar.
Innama amruhu idza arada syai'an. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Subhanallah. Ini sosok Krishna Gososro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 look. Yang dulu pernah kita ambil 13, ini ada 11. Penunggunya sosok naga emas. 1 sosok naga emas. Tujuannya untuk kewibawaan, jabatan, dan juga untuk di bidang pengobatan. Alhamdulillah kita sudah bisa dapatkan Krishna Gososro yang posisinya ada di sini. Kita nyatakan dengan kebesaran Allah. Saya jelaskan lagi pemirsa, pengambilan barang pusaka ini bukan saya tunjukkan bahwa barang pusaka ini bukan saya tunjukkan bahwa barang pusaka ini untuk kita sembah maupun kita buktikan, ya. Karena benda pusaka ini, saya ulangi berkali-kali, benda pusaka ini buatan manusia, ya, bukan buatan jin, tetapi buatan manusia. Ini ada 2 versi, buatan zaman sekarang dan buatan zaman dulu. Kalau buatan zaman dulu ini mengandung unsur khodam, kekuatan makhluk jin yang bisa menghilang dan bisa tidak terlihat dari mata juhir kita, ya. Tetapi kalau pembuatan untuk zaman sekarang, ya itulah kembali ke Shopee, ya, barang-barang diperjualbelikan, ya. Karena barang pusaka ini dengan barang yang pembuatan zaman sekarang itu sama, tetapi yang kita ungkap bukan bendahnya. Saya ulangi lagi, yang kita ungkap bukan bendahnya, tetapi nilai sejarah, itu 1. Yang kedua, nilai kelebihan kita, dekat diri kita kepada Allah. Jadi saya mengambil barang pusaka ini untuk kita, ayo sama-sama kita dekat kepada Allah, ayo sama-sama kita berzikir kepada Allah, ayo kita sama-sama berdakwah kepada Allah, dan ayo kita sama-sama beribadah hanya kepada Allah, bukan dengan benda pusaka ini. Jadi saya mengambil barang pusaka ini untuk menunjukkan bahwa kita harus lebih dekat kepada Allah. Karena kalau kita dekat kepada Allah, segala sesuatu apa yang kita pinta akan dikabulkan oleh Allah. Itu aja yang saya ungkap, dan saya akhiri dengan kebesaran Allah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh dilihat benda pusakanya. Gimana tadi, Saudara Yasi? Sulit nggak ngambilnya? Sulit? Nanang? Berat. Anda sudah melihat sendiri? Energinya kuat. Energinya kuat. Di waktu saya mengambil nggak di bawah kan, di atas, ya. Itu. Jadi saya jelaskan pengambilan ini bukan bendahnya ini. Ini benda buatan manusia, tetapi isi khodamnya ini ciptaan Allah, ya, yang tidak bisa terlihat dengan mata juhir. Jadi tingkatkan lagi kebatinannya, ya. Tenang. Ya, siap. Oke. Oke, alhamdulillah kita sudah bisa membuktikan dengan kebesaran Allah. Barang pusaka ini sudah kita ambil, sudah kita dapatkan. Kita akan simpan untuk nilai sejarah. Dan barang pusaka ini tidak kita tuhankan dan tidak kita duahkan selain daripada Allah. Karena kenapa? Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, kita harus beribadah kepada Allah. Kita harus dekat kepada Allah. Tetapi kalau kita memegang barang pusaka ini, tidak menduahkan Allah, agama tidak melarang. Itu yang saya ulangkan, ya. Oke, saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dingin terusnya. Oke. Amankan dulu. Mudah ngembeknya. Aku apa kau yang mudah? Ada yang mudah. Iya. Tidak bergerak. Tidak bergerak. Itu belajar lagi kebatinannya. Belajar lagi kebatinannya, puasanya, zikirnya, ya Yasi ya. Yap. Kalau Yasi tidak belajar zikir, membagi mulut batin. Yang kita butuhkan ini bukan mulut. Mulut ini suka berbohong, ya.
apapun yang kita lakukan, mulut ini pasti berbohong. Tetapi kalau batin tidak akan bisa berbohong. Ini saya jelaskan. Jadi kalau ingin belajar kebatinan, kuncinya berzikir di hati. Hati itu kembali ke roh, ya. Jadi kalau kita berzikir ke hati, hati itu akan membuka jalan pikiran kita yang baik, maupun sosok-sosok yang sejenis kelebihan yang di luar nalar manusia. Tetapi kalau kita berzikir melalui dari mulut, mulut akan menjadi perilaku yang baik, tetapi batin tidak akan bisa melihat. Karena kenapa? Karena yang berzikir itu mulut, ya. Tapi kalau kita ingin menggunakan kebatinan kita, batin kita harus dizikirkan. Kalau bisa dibagi, mulut berbicara, batin berzikir. Itu. Jadi ini untuk pelajaran yang sangat penting buat saudara Yosi, Nanang, dan Yadi, ya. Jadi Anda sudah sendiri mengambilnya dengan nafsu dan keinginan Anda, saya salut, karena rasa penasaran itu memang sangat diperlukan kepada manusia, ya. Tetapi kita buktikan, setelah dibuktikan baru kita bisa memahami, oh ternyata pengambilan barang ini tidak mudah, ya. Walaupun kita punya amalan, walaupun kita zikir merasa sudah cukup, ya, tetapi segala sesuatu itu yang mengabulkan kembali kepada Allah. Itu. Saya juga ngambil itu juga bisa dapat juga, bukan dari kelebihan saya, semuanya itu dari kebesaran Allah. Oke? Sudah paham? Paham. Oke, siap. Yuk, lanjut.